Kali ini saya akan menyampaikan evaluasi terhadap presentasi ide-ide yang kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan presentasinya itu sendiri. Dan dari pengamatan yang saya lihat, beberapa kelompok memang sudah mempersiapkan presentasi, dan ada beberapa kelompok juga yang melakukan presentasi dengan apa adanya gitu ya. Jadi ada kelompok yang sudah mempersiapkan sehingga minimal berlatih untuk mengucapkan, melafalkan kosakata dengan pronunciation yang lebih baik begitu ya. Ada juga yang pronunciation-nya yang tidak latihan gitu ya. Kemudian di slide saya temukan beberapa ketidaksiapan, contohnya itu kosakata-kosakata yang error atau typo semacamnya gitu ya. Yang kedua itu tentang ide cerita. Beberapa kelompok memiliki ide sendiri, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita. Kelompok yang lain memodifikasi cerita yang sudah ada, dan kelompok yang lain itu mengambil dari cerita-cerita populer yang sudah ada, begitu ya. Kemudian ada kelompok yang sudah berhasil membawa kearifan lokal, gitu ya. Nah, kearifan lokal ini sesuatu yang bersifat kedaerahan atau kebudayaan daerah gitu. Ada yang minimal cuman mengambil settingnya di Lampung gitu ya. Nah, itu sudah tidak terlalu masalah menurut saya. Tapi ada juga yang mengambil dari daerah lain gitu. Kalau saya lebih menyarankan untuk mengambil minimal settingnya di daerah Lampung. Kemudian untuk menunjukkan local wisdom-nya yang kental itu bisa menambahkan unsur-unsur budaya, tradisi di dalamnya gitu ya. Misalnya memodifikasi dengan penamaan tokoh-tokohnya menggunakan nama-nama Lampung atau panggilannya menggunakan Lampung. Misalnya dipanggil Abang begitu ya. Nah, itu kan, atau misalnya ada yang mengambil cerita fable itu hewan-hewan yang khas di Lampung, contohnya gajah begitu. Nah, itu sudah minimal sudah mengambil unsur-unsur nilai budaya Lampung gitu ya. Kemudian ada yang sudah menampilkan kutipan cuplikan bukunya. Saya lihat ada yang menggunakan kalimat terlalu panjang gitu ya, sampai menggunakan paragraf. Nah, kalau untuk di buku nanti upayakan tidak menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Karena sasaran pembaca dari buku yang kalian buat itu adalah anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jika kalimatnya terlalu panjang, maka mereka juga akan kesulitan untuk mencerna apa maksud dari kalimat yang kalian buat. Oke. Nah, itu tadi nomor 5 dan 6 terkait dengan pronunciation atau writing errors itu sudah saya jelaskan tadi di bagian nomor 1. Jadi memang ada yang pelafalan kosakata itu masih kesulitan. Silakan latihan menggunakan kamus, karena kamus sekarang kan sudah ada suara gitu ya, bisa kalian tiru. Dan juga sebelum kalian menulis, sebaiknya coba cek di kamus gitu terkait dengan penulisannya sudah benar atau belum gitu ya.
Nah, saran saya yang pertama, terutama bagi yang mengambil atau mencontek langsung atau copy paste dari cerita lain, cerita populer lain, silakan kalian modifikasi jika memungkinkan ya. Silakan dimodifikasi ceritanya sehingga ada kekhasan dari kelompok kalian sendiri gitu ya. Ada sesuatu yang kalian buat, tidak hanya mengcopy paste yang sudah ada. Yang kedua, jangan terlalu sibuk dengan istilah-istilah seperti protagonis atau antagonis gitu ya. Tapi upayakan bangun cerita itu sebaik mungkin gitu ya. Misalnya ada konflik yang jelas gitu ya. Karena kemarin itu ada kelompok yang presentasinya terputus, jadi saya nggak tahu itu konfliknya apa. Kemudian juga ada kelompok yang terlalu fokus dengan tokoh-tokoh di dalamnya, tokoh-tokoh cerita, misalnya kelinci dengan kura-kura. Sibuk menjelaskan siapa itu kelinci, siapa itu kura-kura, tapi lupa bahwa ada konflik antara kelinci dengan kura-kura. Jadi kalau konfliknya nggak ada itu apa gitu yang menjadi masalah antara kura-kura dengan kelinci gitu ya. Jadi ceritanya itu mau seperti apa gitu ya. Kemudian untuk nilai-nilai moral atau muatan moralnya bisa kalian langsung ucapkan atau tidak diucapkan atau tertulis atau tidak tertulis gitu ya. Karena kalau pesan moral itu biasanya dirasakan atau dialami sendiri oleh pembaca gitu ya. Jadi pembaca mengambil kesimpulannya sendiri, bukan diarahkan oleh penulis. Tapi ada juga yang memang buku menuliskan pesan moralnya, dan ada juga buku yang tidak menuliskan pesan moralnya. Silakan kalian tentukan berdasarkan kesepakatan kelompok mau ditulis atau tidak ditulis. Nah, tahap selanjutnya setelah kalian memaparkan ide-ide kalian, yang pertama tuangkan ide kalian ke dalam buku. Silakan kalian bekerja di bookcreator.com untuk menulis ide-ide yang kalian sampaikan atau paparkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kamu bisa menggunakan ide yang telah kamu paparkan, kamu sampaikan, kamu presentasikan pada pertemuan sebelumnya, atau kamu bisa merubahnya sehingga menjadi ide yang baru. Nah, ini silakan. Kalau memang memungkinkan untuk menggunakan ide yang baru, silakan dan tunjukkan kreativitas kalian gitu ya. Oke, karena pada saat penyusunan buku itu membutuhkan pelafalan kosakata. Untuk saran yang ketiga, sebelum merekam suara, upayakan kalian sudah berlatih terlebih dahulu terhadap pelafalan kosakata-kosakatanya, gitu ya. Karena buku yang kita susunkan itu multimodal atau ada suaranya gitu ya, ada suara, ada gambar, ada tulisan gitu ya. Silakan kalian buat atau berlatih pelafalan dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa untuk merekam suara sealami mungkin gitu ya. Kalau memang menggunakan ekspresi marah, gunakan ekspresi marah. Kalau ekspresi bahagia begitu. Kemudian untuk penulisan buku supaya ada keseragaman, gunakan
book shape di bookcreator.com itu menggunakan ukuran portrait 2:3 gitu ya. Jadi saat kalian masuk ke bookcreator.com ada new book, create new book, itu silakan pilih use portrait 2.3. Oke. Kemudian untuk buku yang kalian tulis itu tidak perlu terlalu panjang, itu cukup 15-20 halaman. Ingat bahwa kalian juga sasaran pembaca adalah anak-anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi upayakan tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang, karena kalimat yang terlalu panjang bisa mengakibatkan anak-anak yang membaca itu kesulitan memahami cerita. Gitu ya. Oke, demikian pemaparan dari saya. Selamat bekerja, semoga berhasil, dan tunjukkan kreativitas dan hasil karya terbaik dari kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.